Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalili, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pasuruan. Ya, saya ingin menceritakan sedikit perjalanan saya pada kegiatan guru penggerak kali ini. Ya, di mana pada awalnya saya tidak akan menyangka bisa sampai di titik ini, karena untuk melalui serangkaian tes kemudian diterima menjadi salah satu calon guru penggerak merupakan langkah yang sangat luar biasa yang saya hadapi, situasi yang sangat luar biasa penuh dengan persiapan, dan akhirnya saya bisa sampai di sini. Perjalanan saya sampai di sini tidak mudah, dan saya selalu didampingi oleh keluarga saya, istri dan anak saya, serta rekan-rekan yang ada di sekeliling saya yang selalu menyemangati untuk membuat perubahan nantinya ketika selesai menjadi seorang calon guru penggerak. Di dalam pembelajaran guru penggerak, di dalam modul dan setiap materi yang ada, ya, di sana kita berwawasan pada Ki Hajar Dewantoro. Dalam mengambil keputusan di dalam guru penggerak ada beberapa langkah. Yang pertama, ya, kita harus memahami dulu situasi yang dihadapi. Kita harus menenangkan dulu, misalkan ada memang rekan kita yang sedang menghadapi situasi yang kurang bisa mengambil keputusan. Pengambilan keputusan di dalam situasi yang memang dilema, ya, kita ada opsi-opsi yang harus mempertimbangkan. Ya, dilema ini termasuk di dalam kategori dilema etika atau rujukan moral, di mana kita mengambil 9 langkah dan banyak sekali langkah yang harus kita ambil. Supaya apa? Pengambilan keputusan yang nantinya kita ambil adalah yang benar-benar tepat, yang memihak kepada murid. Nilai yang tertanam di dalam diri kita, entah itu disiplin yang tinggi, entah itu rasa peduli yang sangat tinggi, atau kasih sayang, itu akan menentukan bagaimana kita mengambil sikap. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa memahami situasi yang memang terjadi saat itu. Ya. Apabila itu terjadi kepada kegiatan pembelajaran, kita harus satu patokan kita bagaimana keputusan yang kita ambil itu berpihak kepada anak, memfasilitasi anak untuk belajar merdeka atau memiliki kesempatan untuk mengeksplor bakat dan minat dirinya, atau untuk mengeksplor bakat dan minat anak tersebut. Selama kegiatan pendidikan di guru penggerak, ada beberapa kegiatan terbimbing. Misalkan kita ada pendampingan dari pengajar praktek, kemudian diskusi secara online, kemudian pemaparan dari instruktur dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadikan kita lebih bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh materi tersebut untuk kita pahami, apa yang memang dibutuhkan oleh materi tersebut yang nantinya kita bisa menerapkan materi tersebut kepada sekolah, dan kemudian kita bisa mengubah pendidikan Indonesia. Pengaruh sosial emosional kepada setiap diri kita, ya, guru bahkan murid, itu mempengaruhi setiap keputusan yang nantinya kita ambil. Ya, bagaimana kita terbiasa dengan sikap disiplin, bertanggung jawab, saling memahami, itu akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita dalam setiap permasalahan yang ada. Tidak jarang kita menemukan yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Apa sih dilema etika? Dilema etika adalah situasi yang benar melawan yang benar. Maksudnya di sini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan, yang benar tidak melanggar peraturan. Di mana kita harus mengambil keputusan A atau B. Nah, di sana kita mengalami yang namanya dilema etika. Dan pengambilan keputusan pada situasi yang dilema etika ada beberapa tahapan. Ya, yang terakhir adalah 9 langkah yang harus kita uji apakah memang itu dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral, ya kita harus
benar-benar mengambil keputusan yang berpihak kepada situasi yang benar, bukan rujukan moral atau situasi yang salah yang melanggar peraturan. Kesulitan dalam pengambilan keputusan itu dapat terpecahkan ketika kita memahami atau mempelajari materi yaitu coaching dan pengambilan keputusan saat dilema etika atau rujukan moral. Intinya, setiap pengambilan keputusan kita di dalam kegiatan pembelajaran harus berpihak kepada anak. Apakah memang keputusan kita bisa menguntungkan untuk anak, biar dapat memerdekakan anak, anak dapat memperoleh pendidikan yang merdeka sesuai dengan kebutuhan anak. Dan kesimpulan akhir adalah seluruh materi yang diajarkan pada program Guru Penggerak merupakan materi yang sangat luar biasa yang dapat mengubah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Tentunya langkah awal dari kita yang akan menentukan perubahan masa depan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju dan berkualitas serta berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.